Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Husnaina dengan NIM 12210924915. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bermain, karakteristik bermain, jenis-jenis permainan, dan teori bermain. Penjelasan pertama yaitu pengertian bermain. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan oleh anak secara spontan atau langsung. Kegiatan bermain biasanya melibatkan interaksi dengan orang lain atau dengan benda-benda yang ada di sekitar anak. Kegiatan ini dilakukan dengan senang hati, penuh imajinatif, kemauan sendiri, dan melibatkan seluruh indera tubuh serta kemauan. Selanjutnya ada tentang karakteristik bermain. Yang pertama itu ada menyenangkan. Aktivitas bermain membawa kebahagiaan dan kesenangan bagi mereka yang melakukannya. Karakteristik yang kedua yaitu bebas, di mana pelaku bermain bisa menentukan sendiri cara dan aturan dari permainannya. Yang ketiga yakni bermakna. Yang keempat, imajinatif. Kegiatan bermain melibatkan kreativitas dan hayalan, sehingga memungkinkan seseorang untuk menciptakan dunia atau situasi yang mungkin tidak nyata. Karakteristik yang kelima yaitu terbuka dan tidak ada batas. Yang keenam, bisa dilakukan berulang-ulang. Yang ketujuh, fleksibel. Dan yang kedelapan, tergantung dengan kebutuhan. Yang kesembilan, emosional. Selanjutnya ada tentang teori bermain. Teori bermain dibagi menjadi dua, yakni teori klasik dan juga teori modern. Teori klasik bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada teori surplus energi. Teori ini dikemukakan oleh Herbert Spencer dari Inggris. Ia menyatakan bahwa anak usia dini itu memiliki energi yang sangat besar dan sangat berlebih. Dan kemudian energi tersebut dikeluarkan oleh anak melalui kegiatan bermain. Selanjutnya teori kedua yaitu teori relaksasi. Teori ini menyatakan bahwa bermain adalah kegiatan untuk merefreshkan energi kembali. Lalu yang ketiga, ada teori praktis. Menurut teori ini, bermain adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak, di mana dengan kegiatan bermain, anak akan belajar mengenai, anak akan memiliki pengalaman yang dibutuhkannya saat ia dewasa nanti. Lalu teori yang terakhir dari teori klasik itu ada teori rekapitulasi, di mana teori ini adalah katarsis untuk menyalurkan atau untuk menghilangkan naluri primitif yang tidak tepat yang untuk diturunkan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya itu ada teori modern, di mana teori ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada teori psikoanalisis. Menurut teori ini, bermain adalah cara yang paling baik untuk meminimalisir kecemasan. Yang kedua ada teori sosiokultural, di mana menurut Vygotsky, bermain adalah kegiatan untuk mendukung perkembangan kognitif anak secara langsung, terutama dalam kegiatan permainan simbolik yang merangsang kemampuan berpikir abstrak anak. Lalu yang terakhir ada teori kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa anak mengembangkan kecerdasan mereka dengan berinteraksi atau bermain dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis permainan. Terdapat beberapa jenis permainan. Yang pertama itu ada permainan bebas. Pada tahap ini, anak tidak terlibat pada permainan apapun. Pada tahap ini, anak akan menggerakkan seluruh bagian tubuhnya secara acak dan tanpa tujuan. Selanjutnya ada permainan sendiri. Pada tahap ini, anak akan bermain sendiri tanpa terlibat dengan orang lain. Pada tahap ini, anak belum memahami atau tertarik untuk bermain bersama dengan anak lain. Lalu selanjutnya ada permainan mengamati. Pada tahap ini, anak mengamati permainan orang lain tanpa terlibat di dalamnya. Biasanya anak-anak akan melihat bagaimana cara orang bermain, memahami aturan permainan, dan mengembangkan sosial bahasanya. Lalu selanjutnya ada permainan paralel.
Pada tahap ini, anak bermain berdampingan dengan anak lainnya, tetapi tidak berinteraksi secara langsung. Mereka mungkin memainkan permainan yang sama, namun tetap fokus pada mainannya masing-masing. Lalu permainan yang terakhir yaitu ada permainan asosiatif. Pada tahap ini, anak mulai bermain dengan anak-anak yang lainnya, berbagi mainan dan berinteraksi satu sama lain, tetapi belum ada tujuan atau aturan yang sama dalam permainan mereka. Baiklah, itu tadi penjelasan yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.